Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, tanggal 1 April 2022, mengawali bulan April. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada saat ini itu semua karena anugerah-Mu. Dan sekarang kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dalam membaca, merenungkan firman-Mu kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi kami boleh melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan malam hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Saya memberikan tema kecil, kehadiran Yesus yang membawa damai sejahtera. Sekali lagi, kehadiran Yesus yang membawa kepada damai sejahtera. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayat pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di atas danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, peristiwa kebangkitan Yesus di sini membawa perubahan yang luar biasa bagi kehidupan murid-murid Yesus pada waktu itu. Karena ketika Yesus belum menampakkan dirinya setelah kebangkitannya, kita melihat di sini bahwa kehidupan murid-murid dan orang-orang yang dekat dengan pribadi Yesus mengalami kebingungan, ketakutan, bahkan bisa dikatakan mengalami kemunduran, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mereka secara tersembunyi berkumpul pada suatu tempat. Tetapi di sini kita melihat bahwa keadaannya mulai berubah ketika Yesus mulai menampakkan dirinya. Yang pertama kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Di situ ketika murid-murid berkumpul tanpa Thomas di suatu tempat yang tertutup dan terkunci. Sebagai respon atas penampakan diri Yesus, mereka berkata kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus di Yohanes 20 ayat 25. Tapi pada waktu itu Thomas masih belum percaya.
Lalu yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas di Yohanes 20 ayat 27. Di situ Yesus menghendaki Thomas percaya bahwa ia benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Dan sebagai respon dari penampakan Yesus kepada Thomas, ia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," di ayat yang ke-28. Bapak Ibu, di sini Thomas benar-benar melihat dan mau mengakui bahwa Yesus sudah bangkit. Dan yang terakhir, yaitu di ayat ataupun nats yang kita baca pada malam hari ini, penampakan Tuhan Yesus yang ketiga kalinya adalah penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya di Danau Tiberias yang menjadi teks renungan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, dalam setiap penampakan tersebut, Yesus mempunyai maksud dan tujuan pastinya, dan membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh telah bangkit dan menang atas maut, dan menegaskan kembali bagaimana pemuridan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penampakan Tuhan Yesus di Danau Tiberias adalah penampakan yang ketiga kalinya yang dicatat oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ini. Murid-murid Yesus yaitu Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, lalu di situ ada Nathanael dan dua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes pastinya. Lalu ada dua orang muridnya yang lain berkumpul di Danau Tiberias, tidak disebutkan siapa namanya. Setelah sekian lama menanti untuk melihat Yesus yang telah bangkit, akhirnya di sini Simon Petrus mengambil inisiatif, seperti yang sudah kita baca tadi ya, untuk pergi ke danau dan menangkap ikan. Mungkin dalam hal ini kita melihat bisa saja persediaan makanan mereka sudah mungkin menipis, atau mungkin juga bisa jadi mereka menangkap ikan karena mengusir rasa bosan dan tidak ada kepastian. Mereka merasa tidak adanya kepastian pengharapan untuk bertemu Tuhan Yesus. Di sini sebenarnya mereka mengalami kemerosotan iman, kemunduran, mereka ketakutan dan kebingungan, Bapak Ibu. Hal itu disambut juga dengan murid-murid yang lainnya, sehingga mereka meresponi ajakan dari Simon Petrus. Mereka pergi ke tengah danau untuk menangkap ikan. Tetapi semalaman mereka di tengah danau tidak mendapatkan apa-apa. Dan menjelang siang hari, mereka akan mendarat. Lalu Yesus menampakkan dirinya kepada mereka dan berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Lalu jawab mereka, "Tidak ada." Lalu Yesus memerintahkan mereka menebar jala, dan akhirnya jala mereka penuh dengan ikan-ikan yang sangat besar. Dikatakan di situ 153 ekor banyaknya. Bapak Ibu, peristiwa penangkapan ikan yang banyak itu sebenarnya mengingatkan mereka kembali ketika dulu Tuhan Yesus pernah menunjukkan mukjizatnya dengan memenuhi jala mereka dengan banyak ikan dan menyuruh mereka ataupun mengajak mereka untuk menjadi penjala manusia. Bisa kita lihat ayat perbandingan dalam Lukas 5 ayat 10. Oleh karena itu, murid-murid melihat jala mereka penuh dengan ikan, serta bukan secara kebetulan juga bahwa begitu mereka menarik jala ke daratan, pada waktu itu telah tersedia api arang dan di atasnya ada roti dan ikan. Seperti yang kita baca tadi di ayat ke-9. Mereka di sini semakin diingatkan kembali kepada pribadi Yesus. Oleh karena itu, ketika Yesus berkata, "Mari dan sarapanlah," tidak ada satupun yang di antara mereka berani bertanya, "Siapakah engkau?" Karena sebenarnya mereka telah mengingat, telah merasakan, telah tahu bahwa kehadiran Yesus sedang ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan yang penuh dengan tantangan mungkin sering sekali membutakan hati dan pikiran kita untuk melihat dan merasakan bagaimana kasih dan penyertaan Kristus. Bahkan mungkin juga sering sekali bayangan, kegagalan, ketidakmampuan menguasai hidup kita, sehingga tidak lagi mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan untuk tetap hidup dan mengandalkan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Di sini
juga dialami oleh murid-murid. Mereka merasakan hal yang demikian juga pada awalnya. Namun ketika Yesus hadir, mereka mengalami pengharapan baru. Sebagaimana tema kita, kehadiran Yesus yang membawa damai sejahtera. Bapak Ibu, kesetiaan kepada Tuhan memang perlu terus diuji dengan banyak pengalaman hidup, baik secara pribadi maupun secara persekutuan. Sehingga pada akhirnya, kemurnian iman kita memang harus terus diuji untuk mendapatkan kemurnian sejati. Oleh karena itu, kebangkitan Yesus menjadi kekuatan serta pengharapan bagi orang percaya yang akan bertekun di dalam iman percaya, pasti akan mampu dan menang di dalam menghadapi kenyataan kehidupan ini. Sebentar lagi kita juga akan merayakan Paskah dalam waktu dekat ini. Bagaimana kebangkitan Yesus dan firman Tuhan hari ini telah 3 kali Yesus menampakkan diri bagi murid-muridnya, membuktikan bahwa Kristus Yesus telah bangkit dan sungguh menyertai hidup kita. Walaupun kadang kita tidak merasakannya, kadang kita merasa bingung, ketakutan, tapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu ada menyertai hidup kita dan pasti akan membawakan rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menyadarkan kami bahwa Engkau senantiasa ada dalam hidup kami. Dan kehadiran Tuhan akan membawa damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Ampunilah kami ketika kami mungkin lupa dan tidak menyadari bahwa Engkau ada bersama kami. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kami bukan hanya sekedar mendengar, melihat, membaca maupun merenungkan. Melainkan kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Hanya demi nama Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.